Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Deni dari kelompok 4 dan saya di sini bersama teman-teman kelompok saya yang terdiri dari Sanisa Aulia Taufik, Risa Nurlitasari, dan Fikri Nurjaman akan menjelaskan tentang transformasi struktural perekonomian Indonesia. Jadi, materi yang pertama ada transformasi struktur perekonomian, lalu ada sektor-sektor dalam transformasi struktural perekonomian, lalu ada pentingnya transformasi struktural dalam pengentasan kemiskinan, lalu ada faktor-faktor penyebab transformasi struktural perekonomian, lalu ada manfaat transformasi struktural perekonomian, lalu ada sumber transformasi struktural perekonomian Indonesia, dan yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, materi yang pertama ada transformasi struktur perekonomian, yaitu transformasi struktur merupakan suatu rangkaian perubahan yang terkait satu dengan yang lainnya. Maka transformasi ekonomi ke arah positif akan terjadi jika perencanaan dan kebijakan pembangunan ekonomi telah berjalan sebagaimana mestinya dan harus disertai dengan dukungan dari masyarakat sebagai objek dari transformasi itu sendiri, dan merupakan hal penting untuk tercapainya transformasi ekonomi tersebut. Nah, transformasi struktural ekonomi yang diinginkan tentu saja ke arah positif yang ditandai dengan pergeseran kontribusi dari sektor jasa terhadap produk domestik bruto atau PDB. Lalu, selanjutnya ada sektor-sektor dalam perekonomian, transformasi struktural perekonomian. Yang pertama itu ada sektor primer yang terdiri dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan penggalian. Nah, lalu yang kedua ada sektor sekunder yang terdiri dari industri, pengolahan listrik, dan gas air dan bangunan. Lalu yang ketiga ada sektor tersier, terdiri dari perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan dan komunikasi keuangan, sewa dan jasa perusahaan, dan jasa-jasa lain termasuk jasa pemerintahan. Nah, pada umumnya, transformasi yang terjadi di negara berkembang adalah transformasi dari sektor pertanian ke sektor industri atau terjadinya transformasi dari dua sektor primer kepada sektor non-primer atau sekunder dan tersier. Selanjutnya ada pentingnya transformasi struktural dalam pengentasan kemiskinan. Nah, pada dasarnya pembangunan ekonomi mempunyai 4 dimensi pokok, yaitu pertumbuhan, penanggulangan kemiskinan, perubahan atau transformasi struktur ekonomi, dan berkelanjutan pembangunan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Transformasi struktural merupakan persyaratan dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan dan penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi kelanjutan pembangunan. Selanjutnya, dari awal era kepemerintahan Orde Baru hingga sekarang dapat dikatakan bahwa proses perubahan struktur ekonomi Indonesia cukup pesat. Akan tetapi, pada kenyataannya, pertumbuhan ekonomi tidak disertai dengan perubahan struktur tenaga kerja yang berimbang. Hal ini yang dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya proses kemiskinan dan eksploitasi sumber daya manusia pada sektor primer. Perkembangan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia pada tahun 2011 sampai 2013, angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia meningkat. Perkembangan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia pada tahun 2011 sampai 2013 angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia meningkat. Nah, di sini ada tabelnya. Tabel jumlah penduduk miskin. Di sini pada tahun 2011 bulan Maret jumlah banyak orang sebanyak 30,2 juta orang, dan jika dipersentkan sebanyak 12,49%, dan pada tahun 2011 bulan September sebanyak 29,89 juta orang, dan jika dipersentkan sebanyak 12,36%. Nah, di sini pada bulan Maret dan bulan September pada tahun 2011 indeks Gini sebanyak 0,41. Nah, selanjutnya pada bulan Maret pada tahun 2012 jumlah banyak orangnya sebanyak
29,13 juta orang, dan jika dipercayakan sebanyak 11,96%. Dan pada bulan September pada tahun 2012 ada 28,59 juta orang, dan jika dipersenkan sebanyak 11,66%. Dan pada tahun 2012 pada bulan Maret dan bulan September indeks Gininya sebanyak 0,41. Yang selanjutnya pada tahun 2013 bulan Maret sebanyak 28,07 juta orang, dan jika dipersenkan sebanyak 11,37%. Nah, selanjutnya pada tahun 2013 bulan September sebanyak 28,55 dan 11,47%. Dan di sini pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 2013 bulan Maret dan bulan September indeks Gininya sebanyak 0,413. Selanjutnya, proses pembangunan ekonomi yang cukup lama dan telah menghasilkan suatu pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya disusul dengan suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonominya. Struktur ekonomi yang tengah kita hadapi merupakan suatu struktur yang transisional, di mana kita sedang beralih dari struktur yang agraris ke industrial. Sementara dalam hal ini birokrasi dan pengambilan keputusan mulai desentralistis. Proses perubahan struktur ekonomian di Indonesia ditandai dengan yang pertama, merosotnya pangsa sektor primer atau pertanian, yang kedua, meningkatnya pangsa sektor sekunder atau industri, yang ketiga, pangsa sektor jasa kurang lebih konstan. Akan tetapi, kontribusinya akan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, yang selanjutnya, faktor-faktor penyebab transformasi struktur perekonomian Indonesia. Faktor internalnya, yang pertama, yang A, dari sisi permintaan agregat, faktor yang sangat dominan adalah peningkatan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat, yang perubahannya mengakibatkan perubahan dan dalam selera dan komposisi barang-barang yang konsumsi. Yang B, dari sisi penawaran agregat, faktor utamanya adalah perubahan teknologi dan penemuan bahan baku yang material baru untuk berproduksi, yang memungkinkan untuk membuat barang-barang baru, dan akibat relokasi dana investasi serta sumber daya utama lainnya. Nah, di sini ada faktor eksternal. Yang pertama, kemajuan teknologi yang mempertinggi produktivitas kegiatan-kegiatan ekonomi. Yang kedua, perubahan struktur perdagangan global yang antara lain disebabkan oleh peningkatan pendapatan dunia dan dampak dari kebijakan mengenai perdagangan regional dan internasional. Nah, yang di sini ada faktor lain-lain. Yang pertama, ada peningkatan dalam taraf pendapatan dan taraf hidup penduduk. Yang kedua, investasi pemerintah. Kebijakan yang berpengaruh langsung terhadap perubahan struktur ekonomi adalah kebijakan pemberian insentif bagi industri atau tidak langsung lewat kegiatan infrastruktur. Yang selanjutnya, kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri atau basis ekonomi. Suatu negara yang awal pembangunan ekonominya sudah memiliki industri dasar yang relatif kuat dan mengalami proses industrialisasi yang lebih cepat. Manfaat transformasi struktural perekonomian. Manfaat transformasi struktural perekonomian antara lain: A. Laju pertumbuhan untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional. B. Pendapatan per kapitanya digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk. Sebab semakin meningkat pendapatan per kapita dengan kerja konstan, semakin tinggi tingkat kemakmuran penduduk dan juga produktivitasnya. C. Sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau
sektoral, dan regional. D. Sebagai dasar penentu prioritas pemberian pembangunan nasional, bantuan luar negeri oleh Bank Dunia atau lembaga internasional lainnya. E. Sebagai dasar pembuatan perakiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan bagi perusahaan untuk dasar penyusunan perencanaan produk dan pengembangan sumber daya. Sumber dayanya bisa dalam bentuk tenaga kerja dan modal. Sumber transformasi struktural perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi bisa bersumber dari pertumbuhan permintaan agregat atau penawaran agregat. Dari sisi permintaan agregat, peningkatan di dalam ekonomi itu bisa terjadi karena perusahaan negara yang terjadi atas permintaan masyarakat atau konsumen. Perusahaan dan pemerintah meningkat, yang terdiri dari 4 komponen: konsumsi rumah tangga, investasi atau termasuk perubahan stok, konsumsi atau pengeluaran pemerintah, dan sektor neto. Dari sisi penawaran agregat, pertumbuhan output bisa disebabkan oleh peningkatan volume dari faktor-faktor produksi yang digunakan. Transformasi struktural perekonomian Indonesia. Dari awal era pemerintahan Orde Baru hingga sekarang, dapat dikatakan bahwa proses perubahan struktur ekonomi Indonesia cukup pesat. Akan tetapi, pada kenyataannya, pertumbuhan ekonomi tidak disertai dengan perubahan struktur tenaga kerja yang berimbang. Hal ini yang dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya proses kemiskinan dan eksploitasi sumber daya manusia pada sektor primer. Proses pembangunan ekonomi yang cukup lama dan telah menghasilkan suatu perubahan dasar dalam struktur ekonominya. Struktur ekonomi yang tengah dihadapi merupakan struktur yang tradisional, di mana keadaannya sedang beralih dari struktur agraris ke industrial. Proses perubahan struktur perekonomian di Indonesia ditandai dengan A. Merosotnya pangsa sektor primer atau disebut dengan pertanian. B. Meningkatnya pangsa sektor-sektor sekunder yang disebut dengan industri. C. Pangsa sektor jasa kurang lebih konstan, tetapi kontribusinya akan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonominya. Dari sini mau jelasin pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yaitu perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan ekonomi atau sebagai kenaikan GDP atau GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan tersebut, atau apakah pertumbuhan struktur ekonomi itu terjadi atau tidak. Pertumbuhan ekonomi hanyalah merupakan salah satu aspek saja dari pembangunan ekonomi yang lebih menekankan pada meningkatnya output agregat, khususnya output agregat per kapita. Kalian nanti bisa dilihat dari poin kelompok kami. Ada laju pertumbuhan PDB Indonesia atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan usaha 2011 sampai 2013. Di situ ada peningkatannya. Faktor selanjutnya adalah faktor mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Adapun faktor yang mempengaruhi ekonomi Indonesia secara umum, yaitu ada poin A di sini. Faktor produksi harus mampu memanfaatkan tenaga kerja yang akan ada dan menggunakan bahan baku industri dalam negeri semaksimal mungkin. Yang poin B, faktor investasi, yaitu dengan pembuatan kebijakan investasi yang tidak rumit dan pada pasar. Yang poin C, faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran harus bersurplus sehingga mampu meningkatkan cadangan devisa dan menstabilkan nilai rupiah.
Ada poin D, faktor kebijakan moneter dan inflasi, yaitu kebijakan terhadap nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga. Itu juga harus inflasi dan dapat diterima di pasar. Ada poin E, faktor keuangan negara, yaitu berupa kebijakan fiskal, kuantitatif, dan mampu untuk membiayai pengeluaran pemerintah atau tidak defisit. Sekian dan terima kasih.